107.3 Radio Sejonegoro FM. Sehat bersama Sejonegoro. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Sejonegoro. Kembali lagi bersama saya Anita di acara Anita Bercerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga yang lagi beraktivitas di luar sana, yang lagi duduk, yang lagi berdiri, yang lagi sarapan tentunya, atau yang lagi ngobrol-ngobrol, atau yang lagi ngomong, atau yang lagi duduk-duduk di sekolah nunggu anak-anaknya. Semoga kalian aktivitasnya hari ini berjalan lebih lancar, sehat selalu, diberkahi sama Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Oke. Saya akan menemani panjenengan semua dalam acara Anita Bercerita dari jam 8 sampai jam 9. Tentunya dengan info-info yang keren, abis, yang on fire, yang bermanfaat untuk kalian semua simak. Bagi kalian yang mau WA atau bertanya-tanya tentang Sejonegoro bisa di 081 233 949171. Panjenengan punya Instagram bisa follow di @RSUD Wonosobo. Di situ banyak feature-feature atau info kesehatan yang kita tampilkan. Bisa komen, like, ataupun juga DM. Kemudian panjenengan yang punya channel YouTube bisa selalu mengikuti YouTube kita yang semakin on fire, menyajikan semuanya itu video-video keren tentang kesehatan juga ada. Bisa buat kalian ketawa-ketawa juga di channel YouTube RSUD Wonosobo. Panjenengan untuk streaming Radio Sejonegoro di sejonegorofm.wonosobokap.com. Oke. Nah, kali ini kita hadirkan bintang tamu yang multi talenta, cantik-cantik, pegawai rumah sakit yang energik, on fire dari pagi sampai dengan malam. Ketika dipanggil, oke. Ketika ini, oke. Apapun oke. Tidak mengenal usia, tapi mereka harus menjadi motivasi panjenengan semua. Siapa lagi kalau bukan Bu Titin sama Bu Mariati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter ya Mbak Anita ya. Bener cantik ya, kalau kita gagah nanti semuanya tinggal ya. Iya dong. Dan mereka itu meluangkan waktunya. Terima kasih sekali ya Bu ya, udah meluangkan waktunya buat Sejonegoro FM yang nantinya kita akan mengulik-ngulik masalah yang keren. Beliau ini, Bu Titin, adalah pegawai RSU Bidan yang ditempatkan di PKBRS ya Bu ya? Iya, betul. Nah, sama Bu Mariati. Sama Bu Mariati. Jadi kalian jangan kemana-mana. Ini PKBRS akan mengulik-ngulik tentang KB-KB. Kemarin ada beberapa yang sudah bertanya ke saya. Nanti kita jawab di sini guys. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan puterin lagu Full Senyum Sayang. Oke, check it out. 107.3 Radio Sejonegoro FM. Kembali lagi Bu Titi sama Bu Umar. Ya, masih full senyum, masih semangat. Oke Ibu, ini kita mau ngulik-ngulik PKBRS. Guys, ini Bu Umar sudah membawa alat. Kalau boleh ketawa, ayo sih. Saya takutnya mau salah ngomong Bu, alat KB guys gitu maksud saya ya kan. Tapi ini berhubungan dengan klinik PKBRS. Untuk para pasien-pasien di luar ini alurnya gimana nih Bu Mar? Kalau untuk pasien umum ya, kalau untuk pasien umum datang langsung daftar ke IGD, nggak usah antri di pendaftaran. Untuk memudahkan pasien biar nggak bingung, langsung ke IGD, mau daftar ke PKBRS langsung ke sana aja. Oh, ini yang umum. Kalau yang BPJS pakai BPJS harus ada rujukan dari puskesmas atau rujukan dari dokter pribadi melalui pendaftaran terus ke BPJS ke ini BPJS langsung poli kandungan. Nanti poli kandungan mengirim ke PKBRS. Ya. Oh, gitu ya guys. Jadi kalau yang umum mungkin bagi beberapa orang memang kalau KB yang sesuai seperti itu kayaknya lebih ringkes itu ya Bu ya, umum ya, karena langsung tapi kalau menggunakan BPJS memang alurnya harus seperti itu kan ya Bu ya. Iya, jadi ribetnya sih enggak, mungkin karena belum tahu, karena banyak orang yang bilangnya alah ribet banget, tapi sebenarnya karena belum tahu. Gitu ya guys alurnya. Terus juga lantainya lantai 4 kayak yang tadi kita bicarakan tadi ya. Iya. Nah ini Bu Titin, tujuan dari PKBRS kok orang-orang suruh KB? Gimana ini Bu Titin?
jangan dibiarkan banyak gitu ya. Banyak Oh, anak ya. iya, Yang sih nggak pasti masalah ini ya. masyarakat pasti sudah tahu nih, Sudah karena tahu, ya. dari puskesmas atau dari bidan-bidan setempat biasanya kan sudah ada kelas ibu hamil, ada penyuluhan apa ya. iya. Tapi yang pada intinya bahwa untuk KB ini ada bermacam tujuan. Yang pertama adalah penjarangan kehamilan. Iya. Misalnya Mbak Anita sudah punya anak satu, Iya. mau ke anak yang kedua kan harus ada planning ya. iya, Planning betul. berapa tahun supaya apa? Anak yang pertama tidak terlantar pendidikan dan semuanya bisa tercukupi. Iya. Baru kalau sudah siap dan dia sudah mau atau Mantep bisa gitu, ditinggal untuk punya adik lagi, Iya. dia juga nanti bisa merawat bersama, kan biasanya di planning itu penjarangan kehamilan ya. iya. Kemudian ada juga pengakhiran kehamilan, dalam artian misalnya kok Mbak Anita sudah cukup 3 sudah cukup, gitu, iya. ya. Atau ibu dengan suatu penyakit tertentu Iya. sudah nggak boleh hamil lagi, Oh, gitu kan. iya, Ada memang bermacam ada, masalah iya. yang ada di masyarakat Iya. ya. Kemudian pengakhiran itu ada bermacam-macam, ada yang dengan jangka panjang, ada juga dengan yang MOP, MOW ya. Oh. MOP itu steril pada lelaki, Iya. kemudian kalau yang wanita yang MOW MOW. seperti itu. Oh. Oke, jadi makanya tadi disebutkan oleh Bu Mariati ada yang sederhana, ada yang jangka panjang, ada Ada yang yang mantap. mantap. Oh. Ya, jadi yang dimaksud mantap itu sudah dengan cara diakhiri, maksudnya Diakhiri. ya potong ataupun potong diikat atau dari diikat sel diikat. kesana. tuba falopinya Iya. supaya tidak bertemu antara sel telur sama sperma seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Itu tujuannya. Penting kan? Ini untuk yang bapak-bapak atau mas-mas atau mbak-mbak juga. Ini penting ya, Bu ya. Iya. Sebelum menikah Iya. juga harus tahu. Jadi Nah, ini biasanya masyarakat yang masih tabu itu yang untuk steril pada lelaki ini Iya. loh, Mbak. Oh. Masih jarang sekali minat gitu Minatnya. ya. Iya, karena beliau semuanya masih takut gitu loh. Iya. Misalnya kok saya lelaki kok disteril, ojo-ojo ya, Nah, ojo-ojo iya. gitu kan. iya, tapi Ya. kan nggak ngaruh kan? Biasanya Enggak, kita enggak konseling pengaruh. dulu, nggak pengaruh. Oh, tetap tetap kita jadi konseling, ya kan? suami istri tetap berjalan apa Iya. adanya. Mudeng ya. Oh, iya paham. Iya. Ketawa. Iya, ini juga untuk info penting juga ya untuk yang mereka belum nikah atau belum punya Iya, misalnya belum planning. nikah, Heeh. bagaimana sih caranya dia memplanning dulu? Lah ini seandainya penting kok banget. nikah, saya belum siap untuk hamil. Misalnya dia ada apa, misalnya Kesibukan. suami di mana atau kesibukan atau ada komit yang harus saya belum bisa hamil setelah ini lah, itu Iya. kan ada pakai alat kontrasepsi apa bisa dikonseling. Bisa dikonselingkan, supaya ya. nanti begitu dia siap sehingga cepat hamil kayak gitu loh Mbak, seperti itu. Nah, ini penting banget. Mungkin kalau kan ada orang-orang yang ta'arufan itu, Iya. mungkin kita mau pacaran dulu. Nah, itu bisa konseling ya, Bu ya. Yang namanya guys. ta'aruf bukan pacaran. Maksudnya gini, ta'arufan udah nikah, Nikah, pacaran dulu iya, gitu. mau menunda kehamilan Kan dulu, kadang-kadang, ya. Oke, kan itu romantis gimana gitu ya kan, itu Itu sering nanti banget. bisa Terus pokoknya dianjurkan. pada intinya tujuan KB itu tujuan akhirnya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian Oh, bayi. nah itu Supaya penting banget. di planning bener-bener nggih, di planning bener-bener, karena kalau misalnya kok ibu hamil misalnya kok berkali-kali atau lebih kan itu Iya. terlalu dekat jaraknya, dekat terlalu jaraknya. dekat. Iya. Tetap ada terlalu efeknya ya? itu nggak Iya. bagus ya Mbak. Oh, iya, dekat, terlalu, iya. Iya, terlalu muda juga terlalu gitu. muda, Terlalu muda juga nggak terlalu bisa ya? tua. Ya pokoknya yang terlalu itu berefek iya. sehingga Yang tujuan sedang-sedang akhir saja ya kan. tujuannya itu untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Oh iya. Oke guys, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan yang dibawa sama Bu Mar. Ya, ini macam-macam KB. Alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi gitu ya. Ada apa aja Bu Mar? Ini saya membawa mulai dari yang paling sederhana. Paling sederhana. Paling sederhana itu Ini aja. ada kondom. Biar kelihatan. Iya. Ada kondom, ada Iya, pil, ada ini pil pil. kombinasi, ada suntikan, Ada suntikan. ada ini yang namanya implan Oh, ini atau implan. susuk lah, susuk, Oh. susuk, iya. Susuk, kalau ini jadi susuk IUD. itu namanya implan. Kadang-kadang Iya, kalau orang iya. misalkan kabinnya apa deh? Susuk, oh implan. Susuk oh implan. Iya. Dikiranya susuk emas ya. Kalau ini yang udah sekarang untuk koperti, kalau yang ini sudah tidak dipasang lagi. Oh. Kalau ini koperti yang jangka waktunya untuk 10 sampai 12 tahun. Oh, Iya. wes keren Iya. banget. Ini, terus ini suntikan KB. Suntikan Kok KB ada untuk dua, 3 Bu? bulan, iya, Oh, ini sama, ini progestin sama anu. Oh, Ada begitu. yang untuk 1 bulan juga. Oh, ada yang Ini untuk nggak 1 bawah, bulan. iya. Untuk Nggak ada yang bawah. Oh, berarti nih kalau 1 bulan harus sama terus
Iya. Untuk ibu menyusui dianjurkan pakai yang 3 bulan supaya tidak pengaruh ke ASI. Asinya nanti habis. Kalau masih menyusui, Ya, tapi untuk pakainya yang 3 penjarangan kalau bulan. dia sudah tidak menyusui boleh pakai yang 1 bulan. Oh, jadi tetap ada. Yang ibu-ibu yang menginginkan untuk menstruasi, kalau biasanya itu 1 bulan menstruasi. Iya. Yang teratur. Oh, Nah, ini yang terbaru, ini Ini yang dipasang terbaru. ini, yang properti, namanya properti. Ini yang ini, Bu. Iya sama ini. Sama ini. Oh, ini yang ini, guys. Itu pendorongnya. Ini ini Itu pendorongnya. cuma alatnya yang dipasang cuma kira-kira 3 cm lah. Oh, ini 3 cm, guys. Ini panjang banget, bukan masuk semua, guys. Ini loh, guys. Kelihatan nggak? Ini loh, ini alat untuk memasukkannya ya. Jadi ininya cuma 3 cm. Jadi jangan panjang sekali. Kebanyakan kan pasien-pasien takut. Iya. Terus nanti kalau sudah dipasang, oh cuma seperti itu tak gitu. Iya, itu sama Iya. seperti saya waktu itu. Wah, alatnya Bu, di meja itu. Alatnya ya otomatis ya. Iya. Sini udah deg-degan. Ayo Bu, Yang lepas penting itunya ya. gitu kan. Udah mantap sih. Gak Bu Mai itu ini pengalaman saya. Gak hah Bu, itu buat apa Bu? Yang penting relax, iya relax. Relax yang penting. Berarti ini ada tips-tips tertentu ya Bu Iya. ya, untuk nanti kita akan tanya-tanya lagi ya ini. Nah Bu, berkaitan dengan alat kontrasepsi itu, ada nggak kriteria tertentu untuk pasangan atau pemasangannya? Nanti Maksudnya syarat-syarat tertentu Syarat-syarat gitu. tertentu, Oh, iya. misalkan kayak tadi kan yang suntikan itu kan yang untuk yang menyusui disarankan untuk iya, yang tidak 1 bulan, yang untuk 3 bulan yang sekali. untuk 3 bulan. Iya. ya ini kan kebetulan Prognas kita targetnya 100%. Ya. Prognas guys. Bismillah tercapai. Amin. Jadi kami sama Bu Mariati setiap pagi kita konseling ke Konseling. Bangsal Nifas. Ke Ya, Bangsal ke Bangsal Nifas. Nifas. Kalau tadi yang panjenengan tanyakan, kalau misalnya pasiennya kok sudah anaknya 3, Iya. atau konselingnya kita dimantapkan lagi untuk yang jangka panjang, ya, supaya dia yakin. Dan alhamdulillah selama ini dengan kita berdua konseling, karena Iya. memang kita berdua ini banyak bicara Mbak Anita, ya, jadi jangan heran ya kalau enggak kita sih. selalu lucu terus. Dengan kita banyak bicara bagaimana Iya. meyakinkan pasien, ya, alhamdulillah pasien-pasien itu mau gitu loh. Jadi sebelum pasien pulang, untuk yang memang sudah harus jangka panjang, kita pasang implan Atau atau IUD. IUD. Ya, kemudian pada pasien-pasien yang misalnya pos keguguran, kan ada juga yang habis ya. keguguran, Masih menginginkan anak masih lagi. menginginkan Oh, gitu. anak Kita lagi, beri pil. kita beri pil. Oh, jadi ini Ya, kriterianya jadi nanti kalau begitu pos- dia sudah siap, mantap, kesuburan segera mantap. Kembali. kembali ya, Iya. untuk udah untuk hamil lagi seperti itu. Jadi kalau habis keguguran malahan pakainya yang pil Pakai aja pil atau dianjurkan kondom. Oh, itulah itu yang dimaksud saya kriteria seperti itu, Bu. Atau misalnya dia anaknya 1, dia kok nggak mantep pakai implan, ya kita berikan Suntik suntikan bisa. Suntik yang 3 bisa. bulan supaya dia asinya tetap lancar, Tetap proses lancar. menyusuinya tetap Proses lancar. menyusuinya. Oh, emang ada efek-efeknya, Bu? Iya ada. Ada ya? Iya. Ya, Efeknya karena apa itu, kalau Bu? misalnya yang 3 bulan kan isinya progesteron, itu Iya. nggak ngefek ke Ke ASI. laktasi. Oh. Gitu. Tapi begitu yang 1 bulan itu kan isinya estrogen, Yes. itu akan menekan ASI. Produksi ASI. Ya, produksi Oh, ASI. eman-eman gitu lah kan ya. kasihan. Oh. Tidak sesuai tujuan kita ya. Iya. Eksklusif 6 bulan. Iya. Setelah 6 bulan baru dikasih makanan tambahan. Jadi kita ngiras-ngirus Mbak Anita. Jadi kita ke Nifas itu saya sama Bu Mariati konseling KB, bisa langsung Laktasi. konseling laktasi. Masalah apa yang di situ biasanya yang banyak itu ibu-ibu ragu untuk menyusui atau asinya sudah keluar tapi dia tidak bisa cara neteinya. Jadi sekalian di situ Oh, kita sekalian berdua hanya di Seconegoro ya, Bu ya. Nah, Excellent. itu keren banget kan. Jadi OWW di sini tetap diedukasi. Kalian nggak usah bingung-bingung ya, Bu ya. Iya. Ini harus gimana, ini harus gimana. Nah, Bu, ini kalau yang IUD, Bu, ada maksudnya kayak timingnya nggak, Bu ya? Iya. Kalau di sini ya karena kita di rumah sakit Iya. untuk sasarannya kan untuk postpartum. Nah, postpartum itu dianjurkan untuk IUD-nya 2 kali 24 jam pemasangan atau misalnya kita belum mau nanti nunggu 30 hari ke depan Oh, kontrol sambil lagi kontrol. ya. sambil Iya. kontrol. Ini pas Tapi ada juga yang setelah plasenta lepas sama Bisa. dokter kandungan Langsung dipasang bisa. dipasang. Oh gitu. Ini postpartum itu melahirkan ya, Bu Iya, ya. iya, habis melahirkan. Ya, para pendengar postpartum itu melahirkan. Jadi langsung bisa Pasang. pakai pasang gitu. Kalau ya. misalnya yang interval itu yang sudah anaknya lebih dari 40 hari, Iya. kita anjurkan untuk
langsung pasang 40 hari. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun nanti nunggu menstruasi hari kelima. Nah, Iya. ini kalau sudah 1 tahun misalkan mungkin karena nggak mantep ya, Iya. kadang-kadang kan nggak mantep terus dapat info ini Iya, "Ah, mau pakai IUD yang aja." lain, iya. Tapi udah lama lah, itu adalah mens Menstruasi. kelima. Tapi supaya kalau lebih nyaman supaya lebih nyaman. Oh, tapi karena nek rahimnya kan masih Masih buka, masih anu. buka. ya bibir rahimnya masih buka, jadi nggak begitu nyeri kalau misalnya di hari kelima. Di hari menstruasi. kelima. Nek misalkan ini saya menstruasinya cuma 4 hari. Iya. Berarti Bisa. Ya, hari berapa? keempat. Hari keempat. Oh, sebelum bersih lah, sebelum Nah, bersih, sebelum bersih maksudnya ya. sebelum nifasnya habis, sebelum Sebelum iya. itu maksudnya ya Bu ya, palang merahnya itu habis lah gitu Kalau ya. misalnya dari suntikan nggak pernah menstruasi ya begitu, langsung pasang bisa, nggak usah nunggu Begitu selesai menstruasi. suntik, Ya. jatahnya suntik kapan kan? Iya. Langsung pasang aja. Oh langsung nah itu. Jadi biasa suntik misalkan, terus biasanya tanggal 2, ya udah tanggal 2 Iya, gitu ya Bu ya. bisa. Itu bisa guys ya. Ini kan penting banget. Nah, ini Bu, banyak di luar sana ya Bu ya. Masalah IUD juga ini penting. Kemarin ada yang WA saya. Kamu mau itu ya? Oh, aku nanya nih. Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya ini dulu pernah dan saya jawabnya cuma ya udah kamu mantep aja gitu kan. Iya. Ini kan banyak orang yang maaf ya kalau pasang IUD dalam tanda kutip yang maaf yang saya nyocok lah, saya kadang nanti maaf apa ya itu Iya, kepalanya kena gitu iya ya. kepalanya kena lah, kalau enggak katanya kalau lagi maaf, kalau lagi mens itu talinya Keluar, iya. lah gitu. Saya kadang-kadang namanya di dalam ada tali temali saya. Ini gimana Bu Mar? Iya, itu memang bentuk KB yang dulu memang benangnya memang gak kaku, taruh untuk yang sekarang itu lebih lembut. Lebih lembut. benangnya. Untuk awal-awal Sepertinya ya, iya. untuk awal pemasangan memang kadang-kadang suami terasa ada yang menusuk-nusuk. Itu karena kan benangnya masih lurus, Oh, masih nanti lurus. lama-lama sudah dipakai nanti Iya. kan sendiri mapan sendiri. Mapan sendiri ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ada benangnya? Lah itu benangnya memang khusus supaya kita mengetahui posisinya masih tepat atau enggak. Oh, begitu. Ya, waktu kita melepas pun sulit. Nggak sulit karena Gampang kalau ya, benangnya tinggal sudah nggak tarik ada. Enak talinya, ya. iya. Oh, Dan begitu. mohon maaf, ini memang rumah sakit kita banyak rujukan dari puskesmas. Ya. Yes. Misalnya kok dari Iya. bidan puskesmas nggak Benangnya berani nggak- ngambil karena Iya. benangnya sudah nggak ada. Ya. Oh. Insya Allah kita punya alat yang lebih lengkap. Alat yang Oke, lebih sehingga lengkap ya. untuk pasien-pasien seperti itu kalau kita berdua yakin kita bisa ngambil, kita ambil. Kalau misalnya kita ragu, konsul ke dokter objin dulu, kemudian nggak di rongsen, posisinya di mana? mana. Ya, jadi untuk alternatif terakhir yang di laparoskopi atau diambil Ya. dengan operasi kecil Jarang. itu tuh jarang sekali. Jarang ya Bu ya. Dan maksudnya bagi kalian-kalian yang deg-degan daripada deg-degan belum apa-apa udah deg-degan, mending langsung Sonegoro ya Bu ya. Iya. Udah jelas, sudah tahu alatnya sudah oke, dengan edukasinya yang sudah biasa memberikan penyuluhan sampai sing belgenduk apa sih gitu ya. Itu ya guys, ya Allah. Nah ini Bu Mar, saya juga mau nanya, ada nggak tips-tips tertentu untuk biar para pendengar semuanya ini nggak deg-degan? Baik itu tips yang mau pemasangan Pemasangan. KB atau efeknya. Kadang-kadang kan aku gara-gara KB suntik kayak gini ya jadinya pokoknya maaf loh ya, itu sakit banget gitu. Ini ada tips-tipsnya nggak Bu? Kalau untuk pasang IUD itu Iya. yang penting relax ya, kita Relax. relax ya, relax, pasien suruh relax kok. Harus kaku ininya ditahan itu memang sakit karena yang dimasukkan untuk pengantar itu kan alatnya dari besi. Kalau kaku ya sakit. Sakit. Iya, nanti pemasangan ini juga agak sulit. Iya. Nah, semuanya kan harus kaku semua Kaku, dari sampai iya. dalamnya. Iya. Kalau suntik juga semua itu relax. Relax saja nggak sakit. Iya, ya. untuk masukkan obatnya. Nah, jadi itu kuncinya Intinya relax, iya. gitu ya. Banyak doa lah ya Bu ya. Tarik nafas. Ya manusiawi lah ya, Iya. misalnya di Manusiawi. awal wedi ya, Iya. saya takut ya, Iya. ya manusiawi. Tetapi dengan seperti itu kita juga konselingnya coba ibu relax. Iya. Dengan kita relax, kebetulan kita selalu berdua nih, jadi satu masang, satu ngajak bicara. Nah itu Seperti adalah hipnoterapi lah. oh, itu ya, trik ya, kita punya trik Nah, supaya triknya ada di Sonegoro ya. dia Nganu. teralihkan, rasa di bawah teralihkan dengan kita Mengalihkan bicara yang dari Iya, atas. iya, Sambil iya. kita satu asisten ngambil Iya, apa sambil iya. kita ngecuis. Jadi pasien ngecuis. iya, Iya, habis gitu, terhipnotis Oh, sendiri. sudah, iya. Sudah. Dan itu terjadi pemirsa, itu terjadi. Saya cuma gini, Mbak Ita, oh ya udah relax. Terus habis itu Bu Mar masak kaset. Udah Mbak, hah?
udah gitu. Betul kan? Jadi Asal kita relax iya, terus. relax. Ya, itu kan alatnya yang dimasukkan, pengantarnya kan pakai besi. Spekulum itu pakai besi, tapi dengan kita relax insya Allah akan nyaman aja. Terus ini Bu, ada tips, ada ya orang yang bilang gini, saya udah pakai pil, maaf, yang Ya, oral gitu, yang diminum, kok saya bisa hamil? Nah itu ya. Bisa aja. bisa aja kalau dari takdir maksudnya. Karena ya semua kalau takdir kita Iya. sudah angkat tangan Iya. ya. Tapi yang jelas kita ikhtiar. Yang namanya pil itu memang harus disiplin, ya. disiplin. Misalnya kalau Mbak Anita minumnya Jam 7. jam 7. Iya. Besok harus jam 7 lagi. Iya. Selisih 1 atau 2 jam itu Bisa. juga bisa saja Efek. gagal. Nggih, Oh, karena nah itu. efek atau pola kerjanya kan nggak bisa Baik. disamakan dengan yang lain. nah. Jadi harus disiplin, harus tepat. disiplin. Nah ya kalau KB Misalnya kok telat ya. Misalnya Mbak Anita Hari biasanya ini jam nggak 7 minum. nggak minum. Kok besok lupa? Begitu ingat minum 2. Iya. oh begitu lupa minum 2. Dua. Iya. Oh lah ini penting. Oh Iya. Biasanya yang gagal itu seperti itu Mbak Anita. Asa Lupa. kalingane kan gitu Iya. kan. Saiki kalingan maghrib, ngisuk jam piro, pasti iya. gagal. Oh, jadi gitu ya guys. Enggak lupa. Jadi timernya harus ya Bu ya, Iya, kalau iya. pil KB Tapi yang itu harus ya. diingat bahwa segala alat Iya. kontrasepsi tidak ada yang 100% sukses ya. Iya. Ada berapa sekian persennya Iya. ada Pasti, kegagalan. ada Tapi yang kegagalan. jelas kan kita harus ikhtiar dan usaha. Betul. Yang IUD pun ada gagal tapi jarang. Jarang. Nah ini berkaitan dengan IUD. Memang harusnya kontrol apa enggak Bu? Harus kontrol. Harus kontrol, guys. Ya, itu kan ada jadwalnya. 1 minggu setelah pemasangan, Iya. 1 bulan setelah pemasangan, terus 6 5 bulan, bulan. 6 bulan. Oh, aduh. Kemudian 1 tahun. 1 tahun, aduh, saya 2 berarti sudah 1 tahun. Harus ketemu sama kita. Setelah itu kita lupa, tenang aja Mbak. Gak inget. Iya, saya seperti itu. Terus ketika ada keluhan baru kontrol. Itu biasanya manusiawi banget ya Bu ya. Iya kan? Oh. Tapi harus diingat, harus kontrol. diingat, harus kontrol. Apalagi kartunya itu seharusnya ada ya Iya, Bu ya. tetap ada, supaya Itu jangan kita tahu kan. hilang. Iya. Oh, saya pemasangnya tanggal berapa? Terus besok Lepasnya lepasnya harus kapan, kapan gitu gitu. kan. Nah, itu penting. Itu juga reminder untuk saya sendiri ya guys. Karena kalau nggak reminder kayak gini ya saya juga nggak tahu. Nah, ini juga untuk konseling saya sendiri guys. Nah, ini Bu masalah MOW sama MOP. Ini kan orang-orang nggak pada ngeh. Iya, jarang Ada yang tahu. bilang gini, aku steril lah, aku steril. Loh, karena dia meteng mana? Jangan steril. Pernah nggak seperti itu? Ada. Ada. Itu memang ada. Semua kontrasepsi kan Makanya ada tadi kegagalannya. disebutkan, Oh. tidak ada yang Iya. 100%. Kalau yang MOW itu kan diikat. Iya. Kadang-kadang ada yang namanya infeksi dari saluran telurnya itu sendiri. Oh, begitu. Pas dikerjakan itu kan mungkin besar ya. Iya. Terus nanti lama-lama kan sembuh, kecil Iya. mungkin itunya lepas juga bisa. Lepas. Oh, Iya. begitu. Jadi Ada yang rekanalisasi spontan juga ada yang Iya. ditubektomi Iya. bisa hamil bisa. Iya. Karena itu talinya lepas nanti Iya. Gusti Allah nganu Ngesake. ngesake itu nyambung sendiri. Padahal kalau secara logika Iya. sulit sekali untuk Sulit sekali. Iya, tapi tapi memang memang- ada itu. Tapi pernah nggak Bu, ada orang yang tali-tali kayak gitu terus minta dilepas? Ada. Ada, tapi Iya. kita rujuk ke Sarjito, Oh, ke rumah begitu. sakit yang Bisa. lebih besar karena Iya, sangat sulit sekali sangat untuk sulit, menyambungkan iya. lagi yang sudah dipotong. Nah, ini. namanya rekanalisasi. Rekanalisasi. Oh, jadi untuk para kemarin juga ada yang bertanya, saya itu maaf kan kadang-kadang kita juga bercermin dari pernikahan satu pernikahan dua Iya, ya. iya, iya. Nah, ini tuh sering kemarin ada yang nanya ke saya, anu Jan, sesuk kita kok nah prige, anu kan harus Steril. loro. Maksudnya sama Iya. suami yang kedua. Iya, mau minta Kok anak. pengen ya gitu dengan usia dia yang baru. Bahasanya dulu itu dia disteril karena pikirannya suami pertama waktu Iya. itu Sudah cukup sudah anaknya. cukup, Heeh. 3 kan sudah cukup Heeh. gitu. Tapi kan qadarullah sama Allah dipisahkan sementara gitu ya. Terus kan menikah Menikah lagi. lagi. Ini berarti harus rujuknya ke Sarjito ya Bu Iya, ya. tapi harus dapat pengantar sudah dari sini, Dari nggak bisa sini ya. ujuk-ujuk langsung ke Iya, sana. nggak Poli opsin dulu ke poli opsin untuk untuk minta konsul rujukan ya, ke sana. untuk rujukan. Nah, ini juga bisa ya Bu ya. Oh, tetap ada solusi. Oke guys, kita nanti cerita-cerita lagi. Kita akan putar lagu supaya kalian gak bosen ya. Check it out.
107.3 Radio Setionegoro FM. Sehat bersama Setionegoro. Sahabat sehat Setionegoro, kita masih dengan waktu yang kayaknya 12 menit lagi. Narasumber kita sudah mau melanjutkan aktivitas ya Bu ya. Nah, ini berkaitan lagi dengan PKBRS. Jadwal pelayanan PKBRS ada kan Bu ya? Ada untuk pelayanan yang sederhana. Iya. Seperti itu setiap hari seperti pel, suntik, kondom sampai Sabtu. Pokoknya jam kerja lah jam kita kerja. stay. Kemudian untuk pelayanan MOP, MOW itu Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Jadi kalau MOP sama MOW itu berarti mereka kesini konseling dulu atau tiba-tiba langsung Bu? Biasanya dari PLKP kecamatan ya, dari PLKP sudah konseling. Iya. Oh begitu. Dia sudah konseling, kemudian ke sini dia sudah mantap dan di sini kita hanya memantapkan Oh, kembali. lebih gitu ya. Inform konsen kan kita harus Iya. ya. Jadi memantapkan kembali. Memantapkan Iya. kembali. Oh, jadi seperti Biasanya itu. sudah sama PLKP itu Mbak dari kecamatan. Oh, Sudah diyakinkan beliau. Iya. Iya. Mantep nggak gitu ya. Terus diisi data-datanya gitu ya Bu ya. Oh, dan betitin sama Bu Mar atau tim dari sini juga langsung eksekusi ya. Bahasanya langsung tindakan gitu ya. Nah, ini Bu, ini kan kita juga para pendengar juga penasaran dengan tadi bilangnya aku wis tua kok gitu kan Bu Titin kan, tapi dengan yang maaf jam terbangnya itu tinggi loh. Dari sini praktek, Bu Mar juga dari sini langsung jadi ibu rumah tangga. Tahu sendiri kan ibu rumah tangga. Lah di usia yang seperti ini bisa bagikan tipsnya nggak Bu Titin? Supaya Apa energi, supaya selalu Yang jelas kita harus cukup asupan makan. Tapi makannya yang betul nggih. nah ini makannya yang betul, bukan Misalnya sukanya gorengan ya dikurangi. dikurangi. Oh, Santan gitu. alhamdulillah sudah enggak. Iya. Buah, sayur, kemudian juga harus cukup istirahat. Cukup istirahat. Ya, dan yang jelas kita harus happy. Happy. Apapun semua karena Allah, kita nikmati dan kita banyak bersyukur. Iya. Karena kalau kita tidak banyak bersyukur, seberapapun kita kurang, Mbak. Kurang. Iya. Iya. Jadi kita bersyukur aja dan yang jelas nggak usah pinginan. Nah, Ya enggak? itu. Misalnya Mbak Anita kok kacamatanya bagus, aku harus lebih Iya. bagus lagi dari Mbak Anita. Ayo itu nanti Nggak selesai. tambah Iya. tua. Yang jelas kita enjoy, mengalir apa adanya ya Iya. Mbak. Mengalir apa Iya. Apalagi kita yang di PKBRS itu nggak ada yang muda, semuanya sudah di atas 50. Kita Mendekati ya. pensiun ya. Iya. Saya Bu Mariati, kemudian administrasinya Bu Sisil kan sudah muka tua semua. Saya kita mukanya belum. kita kadang sok bukannya ngelelah ya, Iya. tapi kita ya sudahlah, kita nikmati, kita Jalani, enjoy, kita ya. jalani. Tapi udah konaah ya Bu Ya, ya. ada pekerjaan garap Kita kerjakan, bareng ya. seperti itu. Jadi nggak iren-irenan. Jadi aku wegah nggarap ini ya ben Mbak Mar wae atau Mbak Mar luweh ben Mbak Titin sing luweh di bawahku. Ndak, alhamdulillah kita semuanya ya kita bertiga sangat solid. Apapun Alhamdulillah. adu bareng, nyambut gawe juga bareng, Nah. pulang juga jam kerja Bareng. Nah, ini yang penting guys. Jadi kenapa PKBRS itu langgeng ya? Langgeng semuanya. Memang orang-orang di PKBRS itu keren-keren. Maksudnya di usia yang seperti itu energik banget. Ya kan seperti tadi yang saya ceritain itu energik banget, ternyata tips-tipsnya seperti itu. Nah, ini ada suka dukanya nggak Bu? Kalau suka dukanya banyak sukanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dukanya kadang gini, kalau misalnya ada MOP, MOW, MOP sih dokter bedahnya sudah terplanning dia Iya. waktu jadwal seperti itu ya. Tapi untuk MOW-nya itu biasanya dokternya sudah mau mulai, Iya. ternyata ada Masih, emergency, maksudnya yang harus tempatnya yang mau dipakai masih tempatnya dipakai yang untuk mau operasi dipakai lain, masih kita dioperasi. juga Jadi kadang kita mulainya bergantian siang. ya. Oh, bergantian. Tapi yang perlu diketahui bahwa kita adalah menggunakan anestesi lokal. Jadi pasien itu pulang Mbak Anita, jadi nggak mondok. Oh, nggak mau Istirahat 2 jam. Istirahat 2 2 jam. jam. Setelah itu pasien sudah fresh kembali pulang seperti itu. Dukanya seperti itulah. Jadi waktunya itu lebih panjang. lebih panjang dan Oh. kita juga harus sabar pulangnya Iya. lebih panjang otomatisnya kan. Kan dokter spesialis objinnya harus mendahulukan yang emergensi Iya, seperti itu. betul sekali. Oh, nah ini Bu berkaitan sama pil. Kadang-kadang itu kan ada efek ya. Yang maaf, yang jadinya mukanya jerawatan Bopeng. atau bopeng. Terus yang katanya maaf, saya bilang sininya jerawatan gitu. Emang itu ada efek-efeknya seperti Ya, itu ya Bu? memang alat kontrasepsi
semuanya ada efek Untuk samping. hormonalnya Untuk memang hormonalnya ya. Hormonalnya. Misalnya untuk pil bopeng itu ya Mbak, Iya, kebanyakan ya, kalau jerawat jarang tapi bopeng. Kemudian untuk suntik KB efek sampingnya juga menstruasi tidak teratur. Tapi tidak semua orang Tidak ya. semua Tidak orang. semua orang seperti masing-masing itu. nganu sendiri ya. Sendiri-sendiri Iya, ya. Kadang-kala ada yang nggak bablas nggak men, ada yang mennya teratur, kadang men terus. Implan pun sama, efek sampingnya seperti itu. Kemudian untuk IUD ini adalah efek sampingnya menstruasinya banyak, iya enggak? Iya, Nah, banyak. Tapi menstruasinya lebih banyak. itu di hari ke 1, 2, 3, hari ketiga ya. Habis itu nyaman, enak gitu. Kalau saya Kemudian untuk MOW sih nggak ada efek samping. nggak ada. Tapi Biasa mens nggak aja. begitu. Menstruasi Tetap biasa mens. ya. Iya. Kan kita nggak itunya kan nggak ganggu untuk itu. Ovariumnya Iya, cuma mencegah pertemuan sel telur dengan sperma. Oh, Nggak ada gangguan dibundeli ini, gitu, ya. dibundeli, Mbak. iya. Dibundeli. Nah ini ada pil. Biasanya kalau ada nggak Bu pil KB yang bisa maksudnya menurunkan? Kan kadang-kadang ada harganya, kadang-kadang Iya. aku pokoknya nek ora regos nek ora, kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Ya untuk kita kan di pemerintah, instansi pemerintah adalah Iya. menggunakan yang ada Yang di program sesuai dengan pemerintah. program pemerintah, ya. pemerintah. ya. Nih, kalau misalnya ada pasien yang seperti itu, silahkan datang ke dokter spesialis kandungan. Biasanya nanti dikasih resep dan dia beli di apotek atau begitu. bahkan di Dan mandiri dan di rumah sakit praktek swasta juga Seperti ada. itu Nih, ada. biasanya nanti atas advis dokter ada pil apa sih, karena juga macam-macam. Memang macam-macam Iya, ya, Bu, ya. Iya, ada yang isinya apa sih? Kalau misalnya Nyun Sewu ada merek, kita nggak nyebutkan Iya, merek ya, tapi ada yang isinya Kandungannya 21, macam-macam ya. ada yang isinya 28. Itu juga harus perlu konsultasi ke dokter spesialisnya. Pil apa yang Pil harus apa yang ya. harus sesuai gitu ya Bu ya. Oh, nah sebelum closing kata-kata hari Terpesona ini ya? Iya. Kata-kata hari ini buat para pendengar biar lebih semangat. Buman, apa coba Buman? Iya. Untuk para pendengar, monggo sami ikut KB untuk mengatur kelahiran atau mengakhiri kehamilan juga bisa. Di rumah sakit melayani semua alat kontrasepsi dari yang sederhana sampai yang mantap. Monggo silahkan datang ke rumah sakit. Setiap hari kita buka untuk pelayanan KB-nya. Bu Titin ini closingnya terserah Bu Asi. Titin lah tentang ASI bukan? Oke, jangan takut untuk datang ke rumah sakit ya. Di samping kita pelayanan KB yang lengkap, kita juga promosi laktasinya karena di masyarakat banyak sekali yang belum tahu. Jangan ragu, jangan khawatir, insya Allah masalah laktasi bisa terselesaikan difasilitasi kami baik oleh bidan maupun dokter spesialis anak dan OBGYN. Keren banget. Terima kasih Bu Titin sama Umar yang telah Sama-sama, meluangkan waktunya. Semoga Allah memberikan keberkahan selalu. Amin, amin, amin. Panjang umur Amin. dan selalu bahagia. Amin. Terima kasih. Kita bertiga undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan kita yang kurang berkenan di hati pendengar. Jangan kapok, tetap stay tune dan nanti akan rilis video ini. Jika bermanfaat bisa share. Apabila panjenengan suka, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke guys, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.